Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari kelas 64 3A25 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Mesyafan Heving dengan NIM 64240368. Nama saya Supriyati dengan NIM 64240071. Perkenalkan, nama saya Salabibah Natasha dengan nomor NIM 64240699. Perkenalkan, nama saya Vin Karamadit Ramadhani dengan NIM 64241013. Dengan saya Azra Mumtaz Salsabila Madinah dengan NIM 64240266. Dengan saya Nadila Yusuf Mareta dengan NIM 64240253. Dalam video ini kami ingin mempresentasikan tentang tugas yang sudah saya diskusikan dengan kelompok kami. Untuk judul presentasi kali ini adalah analisis jabatan junior manager pada Bank Mandiri. Apa itu junior manager? Junior manager adalah manajer level menengah atau yang berada di tengah-tengah yang bertanggung jawab mengawasi tim operasional dan menjembatani komunikasi antara manajemen atas dengan pelaksana yang berada di lapangan. Fokus utama junior manager adalah mengontrol pencapaian target pada perusahaan, membimbing bawahan, dan mengambil keputusan operasional. Posisi dalam struktur organisasi. Yang berada di atas adalah branch manager. Kemudian yang berada di tengah-tengah, junior manager. Kemudian yang berada paling bawah itu tim sales. Profil perusahaan. Bank Mandiri merupakan UMKM perbankan dalam sektor besar pada layanan keuangan mikro yang berfokus pada produk kredit mikro mandiri yang ditujukan kepada UMKM, pedagang, dan perusahaan kecil. Secara umum, menunjukkan komitmen Bank Mandiri dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan UMKM di Indonesia. Baik, selanjutnya memasuki tahap tugas utama junior manager. Tugas utama junior manager terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengawasan tim, yaitu mengatur rencana kerja, memonitor sales di lab. Yang kedua, analisis kredit, yaitu menilai kelayakan kredit sebelum disetujui. Dan yang ketiga, pembinaan, yaitu coaching dan evaluasi kinerja setiap anggota tim. Dan yang terakhir adalah administrasi, yaitu memastikan SOP kredit mikro dipatuhi. Mereka berperan penting dalam koordinasi tim, pelaporan, pengembangan strategi, pengawasan kinerja, dan manajemen proyek. Dengan memahami tugas-tugas ini, kita dapat lebih menghargai kontribusi mereka dan mendukung pengembangan mereka sebagai pemimpin di masa depan. Selain itu, manajer turut berperan dalam pengembangan strategi, membantu merumuskan rencana tindakan yang efektif untuk mencapai target yang ditetapkan. Mereka juga melakukan pengawasan kinerja, memantau progres tim, dan memberikan umpan balik yang kompetitif untuk meningkatkan performa. Dalam manajemen proyek, junior manager seringkali mengelola proyek-proyek kecil atau menjadi bagian penting dari proyek yang lebih besar untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Mereka juga dituntut untuk memiliki kemampuan identifikasi masalah yang baik, mengenali potensi hambatan, dan mencari solusi yang baik. Tidak hanya itu, manajer juga terlibat dalam pelatihan dan pengembangan anggota tim, membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Mereka juga memastikan implementasi kebijakan perusahaan berjalan dengan baik di tingkat tim. Selanjutnya, kompetensi yang dibutuhkan menjadi 4 bagian. 1. Kepemimpinan. Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan individu atau tim untuk mencapai suatu tujuan. 2. Komunikasi efektif. Proses pertukaran informasi, ide, perasaan, data yang jelas, ringkas, dan dapat dipahami oleh penerima. 3. Kemampuan menganalisis risiko kredit, mengukur dan menilai kemungkinan kerugian yang timbul akibat kegagalan pihak peminjam. 4. Problem solving dan decision making. Proses mengidentifikasi akar masalah, mengembangkan alternatif solusi, dan memilih solusi terbaik untuk mengatasi hambatan.
Decision making, memilih suatu jalur tindakan dari beberapa alternatif berdasarkan informasi yang tersedia. Tantangan nyata di bidang kredit mikro. Yang pertama, kredit macet. Ini adalah tantangan terbesar kita pelanggan kredit mikro, umumnya adalah UMKM, individu dengan jaminan terbatas. Yang kedua, persaingan ketat antara bank dan fintech. Saat ini kita tidak hanya bersaing dengan sesama bank, tetapi juga fintech yang menawarkan lebih cepat dan persyaratan yang lebih fleksibel. Ini memaksa kita untuk terus berinovasi dalam layanan sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, kondisi ekonomi pelanggan yang tidak stabil. UMKM sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Pendapatan mereka juga bisa naik turun tergantung musim, kondisi pasar, dan situasi ekonomi yang tidak stabil. Ini membuat kemampuan bayar mereka juga tidak konsisten. Yang keempat, tekanan target bulanan. Setiap bulanan kita dituntut mencapai target penyaluran kredit. Namun disinilah kita dilema. Bagaimana mencapai target tanpa mengorbankan kualitas kredit, analisis kredit. Yang keempat, inti dari tantangan. Inilah poin yang penting yang perlu kita pahami. Tantangan utama kita bukan sekedar mencapai target, tetapi menjaga kualitas kredit tetap aman. Ini dia keseimbangan yang sangat rumit. Satu, proaktif dalam mencari dan menyalurkan kredit. Kedua, namun tetap selektif dan prudent dalam analisis. Ketiga, mencapai angka kuantitatif atau target rupiah. Yang keempat, sekaligus menjaga kualitas dan kualitatif NPL rendah. Tantangan ini juga menuntut kita untuk tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas dengan strategi yang tepat. Selanjutnya yaitu strategi mengatasi tantangan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu evaluasi rutin performa sales, yaitu proses peninjauan dan analisis berskala harian, mingguan, atau bulanan terhadap hasil kerja tim penjualan, sales, dan individu. Yang kedua yaitu pendampingan sales saat kunjungan nasabah, yaitu kegiatan di mana manajer atau senior sales mendampingi tim atau penjualan junior atau reguler saat bertemu langsung dengan calon nasabah. Yang ketiga yaitu screening kredit yang ketat, yaitu proses penyaringan dan pemeriksaan calon pinjaman nasabah secara detail dan menyeluruh, termasuk verifikasi data riwayat keuangan dan kemampuan bayar. Yang keempat yaitu pelatihan produktivitas dan komunikasi, yaitu program pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas, dan kemampuan berinteraksi atau bernegosiasi komunikasi bersama tim. Strategis ini sering digunakan dalam sektor keuangan, khususnya dalam manajemen tim yang menangani produk pinjaman mikro untuk menyeimbangkan antara target pertumbuhan penjualan dan hati-hatian dalam manajemen risiko. Kesimpulannya yaitu yang pertama, junior manager adalah motor menggerak kinerja tim kredit mikro. Yang kedua yaitu berperan besar dalam menjaga kualitas portofolio kredit. Yang ketiga yaitu posisi ini membutuhkan kepemimpinan yang aktif dan analisis yang tepat. Yang keempat yaitu tanggung jawab bukan hanya soal angka, tetapi juga menjaga hubungan kerja yang baik, harmonis, dan tim dengan nasabah. Dalam video ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sekian video kelompok dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.